Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuki pelajaran SKI, mari kita membaca doa. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan dengan bacaan doa kalian dimudahkan oleh Allah ya untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran ya kan yang guru-guru kalian ajarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di pelajaran SKI di kelas 4. Pelajaran pertama yaitu tentang dakwah Nabi. Ya, dakwah Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kita secara singkat saja dakwah Nabi ketika itu yaitu ada dua cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, setelah itu Allah memerintahkan untuk secara terang-terangan berdakwah, memberitahukan kepada kaum kafir Quraisy atau kaum Quraisy untuk berdakwah. Tapi banyak penolakan ketika itu. Ya, di pelajaran sebelumnya kita udah mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran SKI yang selanjutnya. Lanjutan dari setelah penolakan kaum Quraisy ya terhadap Islam. Nah, di sini kita akan belajar yaitu sebagai tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ternyata banyak tantangannya. Nah, ketika Nabi berdakwah menyampaikan agama Islam pada kaum Quraisy, ya kan? Padahal Nabi tujuannya baik, tapi ada tantangan banyak, ya kan? Ini sebagai apa contoh buat kita. Walaupun kita berbuat baik ada aja yang, tapi tetap harus kita berbuat baik, ya kan? Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita. Nanti kita akan jelaskan di sini. Saya akan jelaskan di sini, ya kan? Nah, lihat. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kaum Quraisy tidak berhenti mengadakan perlawanan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, para sahabat Nabi yang ikut sudah masuk Islam. Dengan berbagai cara mereka membujuk, mempengaruhi, bahkan mengancam Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Tujuannya untuk apa? Agar Nabi Muhammad berhenti menyiarkan agama Islam. Mereka juga menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Orang-orang yang masuk Islam dijelek-jelekin oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mempengaruhi kaum Quraisy lainnya agar menjauhi Nabi. Mereka menghina Nabi dengan menundukkannya sebagai tukang sihir dan orang-orang yang tidak waras. Apa ini disebut tukang sihir Nabi? Ketika itu Nabi disuruh memperlihatkan mujizat-mujizat, memperlihatkan yang tidak masuk akal bagi kita. Tapi kalau keimanan kita, karena itu datangnya dari Allah, namanya mujizat, ya kan? Nah, mujizat namanya itu. Ya, yang mujizat diberikan kepada Nabi oleh Allah. Ya, sudah belajar mungkin kalian di kelas 3. Namun berbagai bujuk rayu, ancaman dan tekanan serta kebencian kaum Quraisy kepada Nabi tidak menyurutkan. Nabi tidak mundur ya dalam dakwah. Sebaliknya, beliau bertambah giat dan yakin bahwa agama Islam akan tegak di bumi ini. Ya, usaha kaum Quraisy itu sia-sia karena keimanan kaum muslimin kepada Allah dan Rasulnya semakin kuat. Semakin banyak tekanan, semakin kuat, ya kan? Nah, tekanannya apa aja? Ini tekanan terhadap Nabi ketika itu. Ya. Nah, tekanan terhadap Nabi gimana? Lihat, coba kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada satu tekanan, tantangan dan dari paman Nabi. Bayangin kita, ya kan? Yang kemarin waktu itu kita bahas itu pamannya Nabi sendiri. Ketika Nabi mengajak untuk masuk Islam,
Ya, ketika itu kumpul dengan keluarga, nah ada salah satu pamannya bernama Abu Lahab, itu tidak terima. Ya, nah nama sebenarnya Abu Lahab ini siapa? Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Ya, ya. Nah, di sini lihat. Nah, kalian bisa baca ketika Nabi menyampaikan di Bukit Syafa, ya kan? Kalian bisa baca di sini memanggil penduduk Mekah di Bukit Syafa, ya kan? Nah, apa yang ini? Nah, setelah banyak orang berkumpul, nah, dikumpulkan, lalu Nabi berkata, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa pasukan musuh yang berkuda kini berada di balik bukit ini dan bermaksud hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkan aku? Mereka menjawab, ya kami percaya. Karena engkau al-amin yang tidak berdusta. Memanggil ketika itu Nabi memanggil penduduk Mekah di Bukit Syafa. Maka berkatalah Nabi, jika demikian, sesungguhnya aku mengabarkan kepada kalian bahwa aku adalah utusan Allah untuk memperingatkan kalian. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah, maka jika kalian ingkar, kalian akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Namun di sini ada tantangan, ya, terutama dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Dia memaki dan menyumpahi Nabi dengan perkataan, celakalah wahai Muhammad, untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini. Ya, Allah langsung menurunkan surat Al-Quran, surat Al-Lahab. Saking marahnya Allah menurunkan surat Al-Lahab, yang mana bunyinya tabat siada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Lihat artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak dan begitu pula istrinya. Pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabun. Nah, ini selanjutnya tekanan dan tantangan dari kaum Quraisy. Nah, lihat tantangan, ada benci kaum Quraisy kepada Nabi dan para sahabat dan keluarganya Nabi dibenci, ya, sampai ingin dicelakakan, ya. Nah, contoh siapa ini? Nah, di sini lihat, ya. Nabi beserta keluarganya dan kaum muslimin antara lain sebagai berikut. Lihat, kita akan perjelas. Utsbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi seraya menawarkan berbagai macam kesenangan dunia. Agar dengan tegas Nabi tidak mau dengan tawaran tersebut. Nabi mau dikasih apa aja yang pengen Nabi. Tapi Nabi nggak mau. Mau apa? Dikasih, asal berhenti untuk berdakwah. Tidak mau. Ya kan? Nah, Walid bin Khair, ya. Walid bin Mughirah diutus oleh pemuka kaum Quraisy menemui paman Nabi, yaitu Abu Thalib, dengan membawa seorang pemuda yang bernama Umarah bin Walid. Kepada Abu Thalib berkata, ambil pemuda ini, ya kan, untuk menjadi anak tuan dan serahkan Nabi Muhammad untuk kami bunuh. Baik, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Abu Thalib? Ya kan? Jahat benar pikiran kamu. Kamu serahkan anak kamu agar aku memberinya makan. Aku serahkan keponakanku untuk kau bunuh. Demi Allah, tidak akan aku serahkan Muhammad kepadamu. Enggak bakal diserah. Tuh tantangannya. Uqbah bin Mu'id tiba datang membawa kotoran unta, lalu melempar kepada Nabi, ya kan? Ketika Nabi bersujud di Ka'bah, dia tidak mengangkat kepalanya. Fatimah putri beliau datang membersihkannya. Kan bersujud di samping Ka'bah, beliau tidak mengangkat kepalanya sehingga Fatimah putri beliau datang membersihkannya.
Bayangin coba tantangan-tantangannya ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Apalagi Abu Lahab, ya paman sendiri, banyak tekanan-tekanan, caci maki, menghina, memfitnah, dan sering membuang kotoran najis lainnya ke halaman rumah Nabi. Abu Lahab juga pernah membuang kotoran unta, dan juga istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil Arwah bin Harb. Dia sering meletakkan duri-durian di depan pintu Nabi, dia sering mencelakakan Nabi. Istri Abu Lahab, ia seorang wanita yang suka berdusta, suka mengorbankan api fitnah, dustaan kepada Nabi. Nah, ini padahal bibinya, anak. Nah, Abu Lahab ialah seorang Quraisy yang sangat membenci Nabi. Abu Jahal di sini. Ya, Abu Jahal sangat membenci Nabi. Sebenarnya adalah Abu Hakam bin Hisam. Ketika Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah, Abu Jahal datang membawa batu besar. Ia akan menjatuhkan batu itu ke kepala Nabi. Tapi dia kabur. Ya kan, ketika batu itu sudah diangkat di atas kepala Nabi, tiba-tiba Abu Jahal ketakutan karena melihat di hadapannya ada unta yang sangat besar yang akan menerjangnya atau memakannya. Abu Jahal ketakutan, selamatlah Nabi. Nah, ini mukjizat yang Allah berikan. Allah melindungi Nabi Muhammad dari kejahatan. Ya, coba aja Abu Jahal. Nah, lihat, nah tadi tekanan-tekanan untuk Nabi. Nah, sekarang tekanan-tekanan untuk para sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq dikeroyok, dipukulin oleh para Quraisy agar beliau keluar dari agama Islam. Tapi beliau tidak keluar. Di sini kalian bisa membaca cerita-cerita Khadijah bin Walid. Beliau adalah seorang istri Nabi. Peranan beliau dalam berdakwah sangat penting. Khadijah sangat mendukung dakwah Nabi. Harta kekayaannya diserahkan kepada Nabi untuk digunakan dakwah. Dia sering dibujuk untuk menyuruh Nabi untuk menghentikan dakwahnya, tapi beliau menolak dengan keras. Akibatnya kaum Quraisy tak henti-hentinya menghujat, mencaci dan menghina dengan kata-kata kotor kepada Khadijah. Khadijah sering kata-katain kotor. Bahkan Khadijah berani untuk mengeluarkan harta, semua hartanya untuk dakwahnya suaminya, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak menyerah. Banyak lagi Utsman bin Affan di sini. Kalian bisa membaca di sini, ya kan? Ya, sampai Utsman bin Affan tuh dikurung dalam kamar yang gelap, ya, oleh pamannya sendiri, ya, masih kafir. Zubair bin Awam, sahabat Nabi, mengikuti ajaran Nabi, telah masuk Islam, beliau ditangkap dan diikat di sebuah tiang dan dipukul hingga sakit. Keluarga Yasir, ya, keluarga Yasir. Ini di sini lihat, Yasir bersama istrinya Sumayyah dan putranya bernama Ammar bin Siksah di luar atas batas peri kemanusiaan oleh kaum kafir Quraisy sehingga tewas. Keluarga Yasir, masya Allah, sampai tewas. Ya, anak-anak di sini sampai dicambuk, dibakar, untuk diberi makan. Ya, Yasir meninggal ketika ia sedang disiksa. Sumayyah meninggal itu dibimbing oleh ibunya. Masya Allah. Anak-anak, Bilal bin Rabah adalah budak keluarga Umayyah bin Khalaf. Bilal diikat dan diseret di jalan hingga luar kota Mekah. Di suatu tempat yang bernama Batah, Bilal ditelentangkan di padang pasir yang panas. Kaki dan tangannya diikat pada patok kayu, di atas dadanya diletakkan batu besar. Ia dicambuki dan dipaksa agar meninggalkan agama Islam. Bayangin, saudara, banyak ini sahabat-sahabat Nabi yang mendapat tantangan dalam masuk Islam. Maaf. Selanjutnya yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Fuhairah. Dia adalah hamba sahaya dari keluarga Sofwan bin Umayyah. Secara diam-diam Abu Sufyan masuk Islam. Namun suatu ketika dipanggil majikannya, ia ditanya tentang agama Islam. Mengaku terus terang bahwa ia telah masuk Islam. Akibatnya ia disiksa seperti Bilal bin Rabah. Disiksa seperti Bilal bin Rabah. Diseret, tibanin batu, terik matahari. Ya, Khabbab bin Al-Ard. Ya, kalian bisa baca di sini. Ya. Pada awal Nabi Khabbab bin Al-Ard ini seorang yang pandai besi. Masuk Islam pada awal Nabi dakwah. Setelah diketahui
Seksa di tengah padang pasir dengan tangan dan kaki diikat. Labif adalah seorang hamba sahaya wanita dari Bani Mu'ambal bin Habib. Karena memeluk Islam, ia disiksa oleh kaum termasuk oleh Umar bin Khattab. Nah, Labif di sini sebelum Umar masuk Islam ya, sebelum Umar masuk Islam di sini. Umar pernah menyiksa Labibah. Ya. Untunglah penderitaan itu diketahui oleh Abu Bakar. Labibah segera ditebus dan dimerdekakan. Ya kan? Suhail bin Sinan. Dia adalah tawanan yang perang yang dijual sebagai budak kepada bangsawan Quraisy, namun kemudian ia dimerdekakan oleh majikannya itu. Setelah bebas, ia masuk Islam dan ikut belajar agama Islam kepada Nabi Muhammad di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Qam. Mengetahui Suhail masuk Islam, maka kaum Quraisy menangkap dan menyiksanya. Karena tidak tahan dengan siksaan itu, Rasulullah membebaskan diri dengan cara menyerahkan seluruh hartanya sebagai tebusan. Sampai Suhail bin Sinan ini mengeluarkan hartanya agar tidak disiksa kepada kaum Quraisy. Baru dia dikasih harta. Nah, anak-anakku, ya masih banyak ya tentang tantangan yang dialami oleh para sahabat ketika masuk Islam. Kalian sudah tahu itu tadi, mungkin nanti akan baca ulang kembali. Selanjutnya itu kalian bisa di sini lihat nama sahabat Nabi, peristiwa yang dialami. Utsman bin Affan itu diapain? Di sini kamu nanti tinggal pasangkan. Misalnya Utsman bin Affan tadi ceritanya diapain kalau ketika berdakwah atau apa. Itu bisa di Abu Bakar Siddiq. Nah, jawabannya letakkan di sini. Misalnya A nomor 1, A taruh A di sini. Paham ya? Nah, untuk nomor selanjutnya pemboikotan. Pemboikotan ini Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bayangin ada pemboikotan. Larangan. Ada pemboikotan apa sih? Setelah kaum Quraisy kebiasaan cara untuk menghalangi dakwah, akhirnya mereka bersepakat untuk memboikot keluarga Nabi. Kaum muslimin, seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang telah masuk Islam maupun yang belum, dengan alasan karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini berisi antara lain bangsa Arab dilarang mengadakan suatu hubungan. Pemboikotan itu semacam kayak peraturan. Boikot, ya kan? Dilarang gini-gini, ya. Nah, mengadakan suatu hubungan apapun dengan Bani Hashim, ya, dan Bani Muthalib, baik hubungan jual beli, silaturahmi maupun perkawinan. Keputusan mereka itu ditulis dan digantung di Ka'bah, jadi dilihat banyak orang, jadi nggak boleh salah. Dengan adanya boikotan, ya, Nabi Muhammad dan seluruh orang Islam beserta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah lainnya. Tempat pengasingan mereka itu dikenal dengan Sif Abu Thalib dan oleh sebagian orang tempat itu dijuluki sebagai lembah maut. Insyaallah. Ya, akibat boikot itu kaum muslimin keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib sangat menderita. Mereka kekurangan makanan sehingga terancam kelaparan. Tetapi nanti mereka tetap hadapi dengan sabar, tawakal dan tabah. Nah, anakku, kalian bisa baca di sini bagaimana kesabaran para sahabat dan Nabi, ya kan? Nah, setelah itu ada pemboikotan. Setelah pemboikotan tersebut bergantung selama 3 tahun. Pemboikotan selama berapa tahun? 3 tahun. Pengumuman itu jatuh di makan raya. Beberapa pemuka Quraisy merobek serta merasa kasihan melihat penderitaan kaum muslimin dan keluarganya. Dengan demikian boikotan itu pula dihentikan. Keluarga Bani Hashim, Muthalib dan kaum muslimin dapat bebas kembali melakukan kegiatan seperti semula. 6 bulan setelah terbebas dari pemboikotan, Abu Thalib dan yang merupakan pelindung utama Nabi Muhammad dan Bani Hashim wafat. Ya, Abu Thalib wafat, pamannya Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu kakek ya. Ini Abu Thalib wafat dalam usia 87.
Setelah wafat Abu Talib, menyusulah wafat istrinya Siti Khadijah. Ya, nah di sini Nabi sangat sedih ketika itu. Ya, dikenal dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan, tahun kesedihan. Nah, tahun kesedihan disebut Amul Huzn. Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nabi Muhammad berdakwah dengan lisan dan perbuatan yang baik, ya kan? Nah, di sini ketabahan. Apa aja ketabahannya? Ada beberapa ketabahan di sini. Yang kalian bisa baca, ya, dapat dijelaskan. Nah, demikian anakku untuk pelajaran pertama, lanjutan dari pelajaran pertama, dakwah Nabi, ya kan? Dakwah Nabi mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih lanjutnya, lebih jelasnya kalian bisa membaca sendiri di rumah, ya. Belajar yang rajin, tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah, tetap semangat, tetap berprestasi. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.